Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Fenomena politik kontemporer adalah politik munculnya relawan-relawan politik. Sejak 2009 bahkan jauh dari itu sudah muncul gejala bagaimana aktivis-aktivis itu membentuk relawan, membentuk fans club, atau apapun namanya untuk melampiaskan, mengartikulasikan gagasan-gagasan politiknya. Di depan saya juga ada seorang ketua umum dari Seknas Jokowi, Rambun Cayo, adalah juga relawan. Kemana arah politik dari Seknas Jokowi dan juga bagaimana fenomena relawan yang sedang menjamur, itulah yang akan saya obrolkan dalam Back to BDM kali ini. Rambun, gimana kabar? Baik. Dari lawyer tiba-tiba terjun ke relawan politik. Apa sebetulnya Ya, ini awalnya? sebenarnya kan kalau saya ini dari muda, dari zaman mahasiswa udah jadi aktivis sebenarnya. Kalau dari sisi saya ini juga aktivis LBH lah seperti Ya, saya. Kita sama-sama sudah ketemu lama ya. di Jakarta, di Bandung. Jadi di samping juga saya juga aktivis dari pada waktu angkatan 80-an ya, ketika represi terhadap kampus-kampus itu begitu keras. Nah, itu saya juga ikutan di situ sebenarnya, dan LBH ini menjadi satu institusi yang pada waktu itu yang sangat jarang menjadi tempat berkumpul, karena di kampus tidak boleh bisa kumpul. Jadi saya mengorganisir bersama-sama teman-teman saya, salah satunya misalnya Hendardi ya, yang Hendardi. sekarang jadi Astara, itu untuk waktu itu di Bandung kita menginisiasi kelompok-kelompok diskusi gitu, memfasilitasi mereka. Jadi buat saya ini ya Kembali ke habitat awal ya. kembali ke habitat awal gitu. Oke. Ya meskipun kita ya sekarang saya sudah menjadi seorang penasihat hukum ya, lawyer. Hidup saya memang sehari-hari bertahun sudah lama di situ. Memang dunia hukum adalah dunia di mana saya nggak pernah putus sih. Oke. Meskipun hutannya beda. Awalnya LBH, pro bono dan segala macam, sekarang lebih Lebih proporsional ya? ke sektor swasta dan seterusnya. Oke, saya ingin tanya. Seknas Jokowi. Jokowi punya posisi di Seknas? Oke, mungkin saya jelasin sedikit nih. Oke. Jadi memang kalau soal ininya memang organisasi ini didirikan ketika ini teman-teman dari angkatan kami, angkatan 80-an ini mendirikan organisasi ini, yang sebenarnya adalah untuk membawa atau mendorong Pak Jokowi untuk maju untuk sebagai presiden, karena dan itu sebenarnya udah dimulai oleh teman-teman di 2012 ketika Pak Jokowi ke DKI. Itu peran aktif dari para pendiri Seknas ini udah di sini gitu, udah ikutan. Nah, jadi 2014 ini ketika Capres dimunculkan, ini organisasi yang didirikan sebagai sebagai upaya untuk mendorong pencalonan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi sebagai ini enggak, jelas dia nggak ada posisi. Teman kita melihat beliau ini sebagai, buat kami di angkatan 80-an ini semacam di samping generasi kita sama ya, angkatan 80-an juga, pada bedanya dia di angkatannya sama lah pada zaman itu, dia di UGM, dan UGM Jogja ini adalah salah satu tempat yang paling aktif ya dari tahun-tahun melawan kekuatan Orde Baru pada waktu itu. Jadi pusat gerakan mahasiswa lah dulu ya. Nah, jadi nyambung lah gitu. Dan kita melihat aspirasi teman-teman ini bisa diwakilkan oleh Pak Jokowi gitu. Dan bukan hanya cuman sekedar pikiran, tapi juga gaya hidup, cara Pak Jokowi itu cocok lah sama teman-teman di angkatan kita ya gitu. Dan mungkin juga angkatan-angkatan yang lebih muda, lebih casual, lebih ini gitu, yang lebih tidak feodal. Ya meskipun dia lahir dari sebuah kota yang cukup terkenal dengan kebudayaan yang cukup patriarki, yang cukup feodal gitu ya, boleh dikatakan, apalagi di zaman-zaman Orde Baru waktu itu. Jadi ini cukup menarik sebenarnya, dan datang dari masyarakat biasa, dan ini mewakili lah kebanyakan teman-teman yang ada. Jadi secara latar belakang sosial, cara berpikir, cara
gaya hidup dan segala macam ini nyambung gitu. Aspirasinya juga sama gitu, dan saya rasa angkatan 80-an ini kan juga kebanyakan Soekarnois ya. Ya ada yang bilang ini kelompoknya lebih ke kiri dan segala macam gitu ya. Tapi ya kira-kira memang ininya pemikiran-pemikiran yang progresif ini yang sangat menarik hati gitu. Apalagi apa yang dilakukan di Solo itu sangat menarik, dan kemudian dilanjutkan di Jakarta meskipun cuma sebentar ya. Jadi Seknas itu termasuk lokomotif yang mendorong Jokowi menjadi gubernur, salah satu lokomotif mendorong gubernur gitu. Dan kemudian jadi presiden. Iya. Jadi memang akar kita sebenarnya kalau dilihat secara organisasi, emang orang-orangnya, individunya, pendirinya ini memang aktif banget itu di 2012 ya, ketika membawa Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI. Nah itu kemudian berevolusi lah ketika kemudian sejak 2012 sudah ada bayangan pada satu saat Pak Jokowi akan bisa jadi lebih tinggi daripada gubernur menjadi presiden. Ya kalau kita sih udah ada. Sudah ada diskusi-diskusi di antara teman-teman sih sudah ada gitu ya. Udah ada bayang-bayangan itu gitu. Jadi memang persiapannya itu malah teman-teman memang sudah dilakukan gitu ya. Dengan semua keterbatasan yang kita miliki ya itu sudah dijalankan, dan ya bukan kita satu-satunya, tapi kita memang salah satu yang pertama ya. Dan organisasi yang disambangi pertama kali oleh Pak Jokowi itu adalah kita. Ya, Seknas ya. Tapi kalau keanggotaannya Seknas Jokowi ini siapa aja? Ya sebenarnya kalau dari ini macam-macam lah. Ini kebanyakan ya aktivis dari bahkan dari tahun sebelum 80-an ya. Kalau misalnya ada Indro Cahyono ikutan nama kita gitu ya. Ada beberapa yang cukup senior, lebih senior bahkan dari saya gitu, di angkatan 78 lah nih. Angkatan 78 itu juga penting di dalam sejarah politik kita ya. Nah itu ikutan juga nih. Jadi 78, 80 dan kemudian generasi. Tapi juga ada anggota partai politik? Ada anggota partai politik, dan sebenarnya boleh dikatakan penggerak atau para penggerak dan pendiri dan motor ini banyak adalah kader partai, khususnya PDIP. Ya, PDIP ini banyak kita gitu, dan bukan hanya kita sebenarnya, di banyak beberapa relawan yang lain juga kader-kader PDIP ini, anggota-anggota PDIP ini banyak yang menjadi penggerak ya di berbagai macam organisasi lainnya, Bara JP, Pospera, Projo ini orang-orang PDIP, meskipun tidak ada eksklusivitas mengenai bahwa ini PDIP, karena di kita sendiri banyak ada juga beberapa teman-teman dari anggota partai lainnya, ada Nasdem gitu ya, ada PKB, ada Golkar juga gitu. Jadi nggak ada pembatasan soal kepartaian gitu. Jadi memang cukup inklusif lah gitu. Dan ini mungkin jaringan teman juga ya. Seknas Jokowi dulu melihat Jokowi sebagai sosok potensial didorong menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden, dan 20 Oktober 2024 akan berakhir. Kemana aliran politik dari Seknas Jokowi setelah 2024? Ya, ini pertanyaan kami juga, tapi mungkin sebelum kita sampai di 2024 nanti kita akan tunggu apa yang terjadi di 2024, apakah organisasi akan terus atau tidak. Tapi yang paling penting adalah kita masih bisa, karena dari apa yang kita canangkan dari sejak Kongres di tahun 2021 yang lalu, kami sudah mencanangkan bahwa kita akan tetap mengawal Jokowi sampai akhir. Mengawal sampai 2024. Sampai 2024 ya. Membantu beliau dengan berbagai macam programnya, menyuarakan aspirasi-aspirasi dan program pembangunan pada umumnya. Dan satu lagi yang penting mungkin di tahun-tahun depan ini 2023 adalah soal capres. Jadi kalau di kami posisinya, karena memang pada waktu ini sebenarnya hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri di dalam, dan ini yang pertama kali ya disampaikan kepada relawan untuk kita menunggu instruksi. Jadi mereka bilang sabar. Waktu itu kalau ingat saya sabar, kapal ini akan tetap berlayar ya, dan kita akan bersama-sama berlayar ya, dan tunggu instruksi saya sehubungan dengan capres. Jadi jangan
terburu-buru untuk terlibat di dalam kegiatan aktivitas politik ini. Dan beliau kemudian menyampaikan juga untuk kita fokus pada upaya-upaya untuk menghadapi krisis, ya ada COVID, ya sekarang juga ada krisis pangan dan segala macam. Jadi pekerjaan yang selama ini kita lakukan juga diantaranya di luar setelah 2019 itu tetap dilanjutkan. Ini kan 2022 sudah Desember, ya 2 minggu lagi kemudian sudah Januari. Orang mungkin terbayang 2024 itu masih 2 tahun, padahal 2024 itu di Februari. Dan sampai sekarang juga belum punya bayangan siapa yang akan di-endorse oleh Seknas Jokowi untuk menggantikan Jokowi atau menunggu Pak Jokowi sendiri. Oke, jadi mungkin saya kalau soal itunya kita jelas kita tunggu Pak Jokowi. Nunggu ya. Okay. Tapi di samping itu kita lebih fokus sekarang pada saat ini kami mempunyai satu program yang kami sebut sebagai Agenda 45. Agenda 245. Okay. Ya, Agenda 45 sebenarnya Agenda 2045 yang kemarin sudah disuarakan juga oleh berbagai. Jadi ini apa yang kita lakukan sebenarnya adalah ini kan akan ada RPJP di tahun 2025. Jadi ini kita mau ada suatu kerjaan konkret dan kita berharap bahwa dengan aktivitas ini kita bisa mencoba untuk ikut membentuk rencana pembangunan jangka panjang bangsa ini sampai 2045. Nah, termasuk sampai proses legislasinya. Dan oleh karena itu memang proses ini bukan kami, ini satu inisiatif dari kami dan kami akan bekerja sama secara inklusif dengan berbagai macam kelompok dan kita akan bicara dengan banyak orang karena bukan hanya kita aja saya tahu yang cuman kita memang akan fokus di soal energi dan di energi dan sektor pangan. Ya, jadi dua ini sebagai pokok ini basis kita untuk melihat secara keseluruhan termasuk dalam konteks global. Bagaimana ini 2045. Jadi intinya kami nggak cuma diam, cuma nunggu ini aja gitu. Justru kita berharap bahwa dengan aktivitas yang kita lakukan ini bisa membawa siapapun yang akan jadi pimpinannya, itu dia akan membawa program ini secara bersama-sama sebagai sebuah program kebangsaan. Artinya Seknas Jokowi memang sedang menyusun sebuah desain roadmap Indonesia 2045. Ya. Khususnya di bidang energi dan pangan. Betul. Dan kami sebenarnya juga ingin mengajak dengan ini, kami juga ingin mengajak teman-teman lain, kelompok-kelompok lain, partai politik dan segala macam untuk masuk ke dalam proses ini. Karena buat kami ini penting dan ini harus membangun suatu sebagai suatu strategi kebangsaan di mana program pembangunan ini harus melibatkan partisipasi politik masyarakat. Jadi kita berharap bahwa dengan melalui proses ini kita bisa membangun satu platform konsultasi nasional yang dilakukan dan kalau bisa itu diinstitusionalisasikan sebagai suatu proses di mana evaluasi 5 tahun sekali bahkan mungkin tiap tahun di mana keterlibatan daripada masyarakat sipil, masyarakat ini terlibat. Jadi masyarakat, birokrasi, partai politik. Jadi ini kita nggak bisa serahkan kepada satu kelompok atau satu elemen aja di dalam ini, dalam masyarakat. Dan ini harus menjadi bagian dari proses kebangsaan ya menurut saya. Dan saya berharap ini juga menyangkut soal keberlanjutan dari satu pembangunan di Indonesia. Dan sehingga siapapun pemimpinnya jangan mengganti-ganti arah dari pembangunan hanya sekedar berdasarkan selera, tapi tidak melihat ini sebagai suatu bagian dari pembangunan jangka panjang bangsa ini. Gitu. Ini semacam division of labor dari relawan-relawan itu. Ada relawan yang membuat musra, ada relawan yang membuat kegiatan berkebaya, ada relawan yang membuat dalam tanda petik GBHN. Division of labor atau seperti apa sih sebetulnya? Ya kalau secara mungkin kita bicara memang apa yang kita lakukan kita selalu komunikasikan dengan teman-teman relawan yang lain gitu ya termasuk dan demikian juga kayak musra misalnya mereka kan juga mengajak kita untuk terlibat. Jadi kalau pembagian apakah ini sebuah pembagian kerja yang disengaja by design sebenarnya nggak juga. Gitu. Jadi ini inisiatif dan memang kita kalau bicara kalau bisa jangan ada duplikasi. Jadi masing-masing bisa punya ini dan kita bisa saling membantu. Ya mungkin kemudian akan terlihat bahwa ada semacam pembagian kerja gitu ya.
Nah, tapi nggak ada, bukan dalam suatu konteks yang secara organisatoris itu ditentukan atau by design. Tapi ya kemudian sekarang justru ini dengan berkembang seperti ini kita akan melihat berbagai macam inisiatif ini berjalan secara bersamaan, dan kita berharap bahwa ini akan ada konvergensinya di suatu titik gitu. Tapi komunikasi intens dengan Pak Jokowi terus berjalan. Ya, dengan kalau yang dengan relawan Pak Jokowi dari waktu ke waktu memang baik itu secara berkelompok seluruh relawan atau bahkan kadang-kadang ada yang secara individual ya, organisasi diundang bicara dengan dia untuk beliau mendapatkan masukan dan segala macam, itu dilakukan di dalam beberapa, terutama di bulan September Oktober itu cukup cukup banyak ya pembicaraan. Banyak kegiatan-kegiatan relawan termasuk yang pertemuan di Gelora Bung Karno yang sangat besar itu. Itu gimana mekanisme pendanaannya sebetulnya? Ya kalau itu kan ada gotong royong lah, saya sendiri nggak ikutan dalam soal ini. Itu ada orang yang tim yang melakukan penggalangan dana ya, tapi saya sendiri nggak tahu, kita juga nggak, artinya nggak kalau saya di steering committee lah ya. Di steering committee. Jadi kalau itu kita hanya melihat istilah lebih daripada konten yang kemarin ada kemudian muncul dalam risalah Nusantara misalnya. Itu adalah bagian dari tugas yang kita kerjakan, dan juga tentunya menentukan kebijakan untuk kepentingan pelaksanaan yang Nusantara Bersatu ya, acara kemarin itu. Kalau pendanaan saya sendiri, ada orang yang mengerjakan pendanaan. Ada orang lah yang. Tapi tentu dananya besar juga kan untuk melakukan. Pasti besar. Ya, dari masing-masing relawan juga mereka juga ikut nyumbang. Jadi gotong royong termasuk dalam penggalangan dana. Ya. Itu selain yang muncul kan kemudian rambut putih. Sebetulnya itu ada esensi, ada konten apa lagi di GBK itu sebetulnya? Sebenarnya kontennya banyak sekali ya, Pak Jokowi sebenarnya yang penting itu sebenarnya yang mungkin nggak terlalu ya, disorot ya, malah disorot yang rambut putih dan pipi jidat berkerut, muka berkerut ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu buat beliau adalah soal pertama adalah mengenai soal persatuan, karena kita akan masuk jadi dia menekankan sekali mengenai soal bahwa meskipun terjadi konsentrasi politik, kita tidak boleh terjebak dalam kontradiksi dan perpecahan. Jadi itu satu. Yang kedua, beliau menekankan mengenai soal keberlanjutan. Jadi intinya adalah dia mengatakan bahwa kita ini udah harusnya bisa maju dengan kekayaan yang kita punya. Tapi apa yang terjadi adalah dalam beberapa dekade ini adalah semacam diskontinuitas daripada rencana-rencana pembangunan bangsa ini gitu ya. Nah ini yang menurut beliau harusnya tidak boleh begitu gitu. Jadi siapapun pemimpinnya, programnya itu harus bisa dilanjutkan gitu. Jangan sekedar hanya untuk sekedar berbeda. Itu satu. Dan yang ketiga tentunya juga dia menekankan mengenai itu yang kemudian di situ muncul mengenai soal rambut putih, soal siapa yang kualifikasi dari pimpinan nasional ke depan seperti apa. Itu rambut putih itu sinyal semacam joke, political joke, entertainment politik, atau apa sih dibaca oleh relawan? Ya kalau relawan ya ngebacanya macam-macam sih ya gitu. Tapi mungkin kita sendiri nggak pernah tahu apa yang kadang Pak Presiden kita ini kan penuh dengan teka-teki juga ya kan. Penuh dengan teka-teki? Iya, penuh dengan teka-teki dengan pernyataannya. Pada satu saat dia bicara ini memancing, ya mungkin seperti memancing ya. Memancing bahwa kemudian orang mengidentifikasi orang, kemudian dengan cepat mengidentifikasi. Dan itu sih wajar saja ya, karena memang yang berambut putih, yang beruban itu adalah yang paling banyak adalah memang Pak Ganjar misalnya. Jadi memang kecenderungan di sana sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan, kontroversi tapi di dalam kesempatan berikutnya beliau malah membuat itu menjadi sebuah kayak joke aja gitu ya. Gitu. Jadi kita sendiri nggak tahu. Jadi memang ya kalau buat kita sih kita menilainya siapa yang paling dekat lah ya dengan pemikiran beliau ya. Kalau kita melihat memang kalau dari sisi
Pancasilaisnya lah itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu nggak kalah lah dua-duanya ya gitu ya kan. Dalam soal komitmen kepada komitmen kebangsaannya lah gitu ya, dua-duanya juga hampir sama gitu ya. Dan kontroversinya soal intoleran dan segala macam itu juga satu yang concern buat para relawan ya sebenarnya, dan concern itu juga beliau berdua juga hampir sama lah. Jadi buat ini mungkin salah satu, dan tentunya ada, kalau ini saya hanya melihat dari tiga yang terbesar berdasarkan survei-survei yang ada gitu ya. Tapi juga sebenarnya intinya dia melihat itu juga kita juga melihat itu dalam konteks yang lebih besar, bukan hanya di tingkat presiden tapi juga pimpinan-pimpinan. Ya, sinyalnya kadang-kadang di Borobudur dia mengatakan jangan terburu-buru meskipun orang yang kita dukung ada di sini. Iya, betul. Ya kan? Lalu kemudian di era yang lain mengatakan mungkin 2024 gilirannya Pak Prabowo. Ya kan? Lalu kemudian di GBK beliau mengatakan yang rambut putih dan penuh dengan kerutan yang memikirkan rakyat, bukan yang kinclong duduk di istana. Tapi di Kalimantan dia mengatakan ya bisa Pak Hatta Rajasa, bisa Pak Ganjar gitu. Jadi relawan ini Bahkan Pak Prabowo juga. Pak Prabowo juga gitu. Jadi ini semacam entertainment politik ya. Ya, saya rasa, ya itu yang saya bilang, presiden kita ini kadang-kadang penuh teka-teki. Penuh dengan teka-teki. Ya, tapi yang mungkin saya yang perlu saya mungkin ingin sampaikan ini adalah sebenarnya ini kan sebenarnya refleksi daripada pengaruh Pak Jokowi di Indonesia. Di Indonesia ya. Pengaruh yang masih besar. Sangat besar gitu, karena dalam kontestasi ini Pak Jokowi akan tetap jadi faktor. Gitu. Ini jadi faktor politik atau leverage lah, siapapun yang akan di-endorse oleh beliau gitu, dan tentunya akan mendapatkan leverage politik yang bagus gitu ya. Dia punya yang bagus karena sekurang-kurangnya ada 80 juta suara yang mungkin sekarang sudah nggak sebesar itu lagi, tapi masih cukup besar gitu ya. Pot daripada suaranya ya. Dan yang akan ngikutin beliau gitu. Dan buat beliau kan sebenarnya yang paling penting adalah, menurut saya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, adalah soal keberlanjutan. Ya, program IKN misalnya itu kan satu program yang menurut dia masih banyak interpretasinya, banyak pemikiran skeptisismenya gitu ya. Tapi dia melihat ini bagus, dan memang kita sebenarnya sepakat bahwa ini adalah satu cara yang secara fisikal dan secara ini clear ini akan menggerakkan ekonomi untuk menjadi lebih ekonomi Indonesia sentris ya, pembangunan Indonesia sentris dan seterusnya. Rambun yakin bahwa faktor endorsement dari Jokowi akan menjadi faktor yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin 2024? Saya nggak mengatakan menentukan, tapi dia akan cukup penting. Cukup penting kalau menentukan. Kita terlalu gegabah untuk mengatakan begitu ya, atau terlalu arogan mungkin. Tapi menurut saya cukup penting. Ya, sekurang-kurangnya acara di GBK itu kan sebenarnya merefleksikan bahwa Pak Jokowi punya kekuatan yang cukup real gitu ya, yang datangnya dari non partai, relawan gitu, dan ini sebuah kelompok yang inklusif sebenarnya, dan nggak ketat ideologinya, tapi memang sangat melihat Jokowi ini sebagai solidarity maker dan pembawa aspirasi daripada banyak orang dan kelompok ya. Gitu. Dan concernnya adalah soal continuity, soal kesinambungan pembangunan dan unity. Betul. Dan dari persatuan itu. Iya betul, dan intinya adalah soal keberagaman Bhinneka Tunggal Ika harus kita selalu tegakkan sebagai garis hidup dari Republik ini. Ya, Pancasila, NKRI, dan tentunya juga soal keadilan sosial, kesejahteraan dan seterusnya. Itu bukan semacam juga political pressure pada partai politik untuk segera kan Pak Jokowi bukan pimpinan partai politik. Jadi yang berhak untuk mencalonkan siapa capres dan cawapres kan partai politik dan gabungan partai politik.
Itu sudah jelas secara konsisten, Pak, nggak ada yang membantah ya, baik relawan maupun Pak Jokowi sendiri di dalam pidatonya kemarin juga sebenarnya dia menegaskan hal itu ya, bahwa ini bukan wewenang saya, bukan ini adalah wewenang partai politik untuk menentukan siapa calonnya gitu. Karena saya bukan saya petugas, intinya gitulah. Saya adalah kader partai. Tapi bukan pengurus partai gitu ya. Jadi memang jelas sekali bahwa secara hukum, secara legal, konstitusional nggak ada yang membantah bahwa ini akan menjadi kewenangan partai. Jadi partailah yang akan menentukan. Tapi kan juga kita sebagai warga negara, masuk Pak Jokowi lah. Ya, kita ini kan ya kita sudah berkembang seperti ini. Kekuatan relawan sebagai sebuah kelompok politik yang tumbuh bersama-sama dengan proses politik di Indonesia ini kan real gitu, dan memang harus diakui attachmentnya kelekatannya itu memang ada pada Pak Jokowi gitu, dan Pak Jokowi bukan hanya sekedar individu, tapi dia juga membawa aspirasi kita bersama gitu. Jadi tentunya ini akan menjadi saya rasa sih prosesnya akan adalah tentunya partai akan menentukan. Nanti mungkin Pak Jokowi akan, bisa aja Pak Jokowi nggak akan bilang siapa-siapa kan, kalau dia nggak setuju dengan orang-orangnya kan. Tapi kalau seandainya dia setuju, dia akan tentunya akan mengendorse ya. Mutasinya bentuknya endorsement lah. Ya saya dalam satu dan lain hal, mungkin nggak seperti kayak di Barat kali ya. Mungkin hadir cuman ngelus nepuk-nepuk pundak, salaman, atau dalam bentuk-bentuk lain yang bisa diinterpretasikan sebagai endorsement. Jadi menurut saya sih nggak akan bisa sehalus itu, tapi bisa juga setegas sebuah pernyataan untuk endorsementnya. Ya, tapi mungkin saya ini Pak Jokowi sendiri berjanji sih sama kita untuk bertemu di Bogor, bahwa pada saatnya ketika dia akan melakukan itu, dia akan berkonsultasi dengan kita. Jadi kita lihat aja. Kita lihat kapan sih akan ketahuan. Ya, itu kan pada akhirnya kan ketika calon-calon itu mulai di line up. Ya kan? Ya, saya rasa sih kalau dugaan-dugaan kita sih banyak teman-teman yang mungkin 3 bulan pertama kuartal pertama lah. Kuartal pertama ini akan, karena saya rasa pertama 23. Iya, 23 udah mulai ada muncul ya. Udah mulai muncul. Ya, supaya semuanya udah bisa membuat persiapan, saya rasa ya secara ini. Oke. Mungkin nggak sih nanti terjadi antara apa yang sinyalkan oleh Pak Jokowi berbeda dengan imajinasi dari relawan itu? Ya mungkin saja pada titik itu kalau ada yang nggak, bisa aja deh nggak setuju kan. Meskipun sudah mengatakan satu komando, satu manut Jokowi dan seterusnya, ya bisa saja gitu, karena dinamika di relawan ini kan sangat cair gitu. Ya, kalau mereka kalau nggak ini ya mungkin akan ada variasi-variasi yang lain dalam soal bersikap ya. Jadi mungkin juga relawan itu akan sangat cair, dan mungkin sekarang juga ada yang kerja untuk calon A, ada yang bekerja untuk calon B. Bisa jadi. Jadi buat karena yang kemarin hadir pun kan belum semuanya itu ya, ada juga yang tidak ikutan ya gitu ya. Tapi kalau ya artinya kan kita akan lihat bahwa Pak Jokowi kan selalu orang yang cukup berhati-hati dalam mengambil satu sikap ya gitu, dan dalam dia memerintah pun juga seperti itu. Benar-benar mendengar ya gitu, dan dia nggak mau juga salah langkah ya. Jadi kalau kita udah kira-kira intinya sih kalau buat saya yang akan muncul adalah orang yang cukup setia pada NKRI, yang nasionalis, yang sekurang-kurang itu ya, orang yang akan menjaga persatuan bangsa ini. Buat dia itu sangat penting menurut saya. Kalau dalam introspeksinya dari Seknas Jokowi, performa beliau masih tetap seiring dengan platform yang diusung oleh Seknas Jokowi? Sejauh ini sih menurut kami ya masih ya, dengan berbagai macam variasi, tentunya ada banyak kelemahan dan faktornya itu juga nggak sepenuhnya ada di bawah kontrolnya Pak Jokowi gitu ya, dalam berbagai macam program. Tapi secara umum sekurang-kurangnya kalau soal yang fisikal yang sangat jelas ya, infrastruktur, pembangunan bendungan,
Dan tapi yang kita lihat misalnya upaya beliau untuk mengembalikan Indonesia itu ada di panggung internasional misalnya, itu sesuatu yang menurut saya itu kan intangible, nggak kelihatan ya, nggak berwujud, tapi kita lihat dengan tanggapan-tanggapan dunia ya, itu kita senang lah melihat bagaimana kita cukup dihormati, dan sosok beliau di dunia internasional dengan gayanya yang sangat Indonesia ya, menurut saya nggak meniru Barat atau yang lain, Indonesia lah, itulah Indonesia yang ditampilkan, Indonesia yang modern ya, yang casual dan segala macam, muncul di dunia dan dihormati, dan itu mungkin salah satu yang akan menjadi legacy beliau ya. Dan kita berharap bahwa pimpinan yang akan datang juga bisa melanjutkan itu. Dia bukan, mungkin kalau dulu kita punya Soekarno ya, yang begitu orator ya gitu, dia lebih tidak seperti itu ya, tapi manuver-manuvernya cukup taktis ya, terutama ketika beliau ke Ukraina, ke Rusia, diterima secara baik dengan semua, dan dengan G7 ini semuanya dia mainkan gitu. Dan ketika di G20 semua orang pesimis, ternyata kita bisa mengeluarkan komunikasi bersama yang tidak kontroversial, yang bisa diterima. Jadi meskipun itu tetap sebagai sebuah ini yang sangat general yang perlu diimplementasikan, tapi sebagai sebuah event internasional ini sangat berhasil di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Jadi ini hal-hal yang menurut kami yang bagi kita sebagai orang Indonesia harus bangga gitu ya, dan kita harus appreciate bahwa ada kekurangan masih banyak sekali. Apa sih dari antara kesuksesan infrastruktur, jalan tol yang terhubung, ya, nggak ada yang membantah bahwa infrastruktur di era Pak Jokowi memang sesuatu yang luar biasa ya, panggung internasional dengan G20 juga kesuksesan. Yang masih perlu menjadi kurang atau perlu jadi catatan yang lebih kritis, apa yang perlu dibenahi? Menurut saya pertama-tama adalah kita harus isu pangan ini sangat penting sekali. Isu pangan. Menurut saya isu pangan ini kebijakannya menurut saya masih belum baik ya, karena ego sektoral masih cukup kuat ya. Meskipun banyak upaya-upaya yang coba dilakukan untuk memperbaiki proses, misalnya mengenai data beras saja, itu data beras saja masih nggak ada yang cukup akurat ya. Beda bulog dan beda pertanian. Beda bulog, beda pertanian, beda perdagangan gitu ya. Masing-masing punya kepentingan sendiri gitu. Okay. Nah ini harusnya ego sektoral ini harus kita gasak, dan itu sebenarnya kan nggak susah ya. Nggak perlu sebuah revolusi. Ya, tapi butuh sebuah perubahan sikap, dan memang butuh sebuah kepemimpinan, dan Pak Jokowi menurut saya dalam hal ini masih belum berhasil ya untuk meskipun dalam beberapa kesempatan beliau sudah melakukan hal itu. Juga tentunya di bidang pendidikan ya, kita harusnya juga lebih meskipun sudah ada beberapa perbaikan, tapi saya rasa kita harus lebih cukup membangun satu program kurikulum pendidikan, sistem pendidikan kita harus lebih konsisten gitu ya, lebih konsisten dan mampu secara kenyal ya, secara fleksibel mampu melakukan perubahan-perubahan yang memang dibutuhkan, perubahan yang begitu cepat. Nah, jadi dan menurut saya ini satu hal yang sangat penting, karena kenapa pendidikan ini penting, karena ini menyangkut soal bonus demografi kita. Kalau kita nggak berhasil sampai di 2035 ini menyalurkan ini akan menjadi liability. Itu yang masih jadi catatan. Pangan, pendidikan, apalagi hukum gimana? Ya hukum menurut tentunya juga lah ya, hukum adalah salah satu yang mungkin kita harus perbaiki, soal penegakan hukumnya, soal penegak hukumnya ya. Jadi ini sesuatu yang memang kita harus perbaiki terus menerus ya, soal korupsi dan yang lain-lain. Tapi tidak, menurut saya ini penting gitu ya. Sebenarnya upaya-upayanya, undang-undangnya udah ada nih semuanya nih. Gitu. Ada yang tidak sempurna gitu ya. Implementasinya more or less juga udah bisa lebih baik, udah ada perbaikan sistem gitu ya. Tapi bagaimanapun kan ini menyangkut soal subjektivitas orang ya. Okay.
karena ini menyangkut soal profesional hakim, penegak hukum lah ya, polisi, jaksa dan tentunya KPK, misalnya penyidik dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kita harus masih perlu berjuang ya. Tapi kita juga, menurut saya nggak terlalu pesimis mengenai hal ini. Karena bagaimanapun kesadaran yang tumbuh di kalangan penegak hukum juga mulai, paling nggak mereka hati-hatilah, nggak bisa sembarangan seperti zaman kami dulu ya gitu ya. Jadi paling kurang mereka memperlakukan tahanan, memperlakukan tersangka itu dengan cukup lebih manusiawi ya gitu. Kalau di mata relawan Jokowi, Seknas Jokowi soal hukum, khususnya apa yang terjadi di kepolisian, apa yang terjadi di Mahkamah Agung, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, sebetulnya kausa primanya apa itu? Ya memang ya menurut saya pada akhirnya memang ya sistem yang ada sekarang ini yang nggak ada ini kan sebenarnya juga disiplin nih. Kepentingan itu begitu kuatnya. Menggunakan berbagai macam loophole yang ada gitu ya, seperti misalnya kasus Aswanto mungkin ya, itu yang dipecat oleh DPR, menurut saya nggak boleh lah. Itu ya kan, masa DPR bisa melakukan hal itu. Ini kan kalau dari sisi konsep kekuasaan trias politika lah, kalau kita yang lebih tradisional itu kan mestinya nggak bisa begitu ya gitu. Namun meskipun memang harus ada pengawas yang mungkin lebih, bukan di luar KPK, yang bisa juga mengawasi untuk melakukan penilaian terhadap putusan-putusan hakim gitu ya. Jadi tapi juga nggak bisa misalnya DPR yang mengangkat terus kemudian dia mencabut mandatnya. Itu kan sebenarnya bukan mencabut mandat, karena itu kan prosedurnya. Dia kan lebih posisinya DPR kan sebenarnya adalah sebagai sebuah proses seleksi, bukan proses pemberian kewenangan. Pemberian kewenangan dalam undang-undang dan konstitusi gitu. Jadi menurut saya itu satu hal yang tidak patut untuk terjadi gitu. Tapi sekarang kalau di konstitusi kan disebutkan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi kelihatannya sekarang dalam kasus Aswanto atas nama kuasa politik semuanya bisa dikerjakan. Ya itulah, jadi ini mungkin menurut saya ya dilema dari sistem demokrasi, sistem politik demokrasi yang kita anut lah sekarang ya, yang ada di dalam konstitusi kita memang memiliki banyak kelemahan yang memberikan kadang-kadang satu institusi atau lembaga negara posisi yang bisa diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga kemudian ya bisa dimanfaatkan seperti yang sekarang ya gitu. Kemudian ya, saya sendiri nggak tahu detail apa ininya ya. Mungkin kita perlu bahas lebih lanjut, tapi secara etika politik sebenarnya juga itu, secara sistem politik dan konsep ini juga menurut saya nggak bisa seperti ini gitu. Kalau DPR itu ntar DPR bisa melakukan hal pada lembaga-lembaga yang lain gitu, karena proses seleksi kan beberapa kan KPK juga ada melalui DPR gitu ya. Tapi kenapa semuanya bisa berjalan hampir tanpa pengawasan dan seperti omission dibiarkan terjadi? Ya, tapi maksud saya ya memang ya ini yang mungkin saya nggak melihat itu belum mendalami lah hal-hal seperti ini bagaimana. Tapi kalau saya lihat dari kacamata apa yang saya lihat sebagai orang hukum gitu ya, memang dari sisi bagaimana orang sekarang para penegak hukum itu juga menerapkan hukumnya itu menurut saya disiplinnya adalah dibanding dulu ya. Jadi nggak bisa sembarangan tuh polisi misalnya yang bikin menaikkan posisi dari kasus penyelidikan ke penyidikan atau kemudian mengeluarkan SP3 seenak-enaknya gitu ya. Mereka sangat memperhatikan dan dalam beberapa kesempatan mereka justru kalah kan gitu. Tapi gimana Rambun sebagai ketua umum Seknas Jokowi melihat kasusnya Sambo? Ya yang karena urusan domestik dia melibatkan banyak polisi yang kemudian anak-anak buahnya kemudian dikorbankan dan menjadikan kehebohan nasional gitu. Ya ini mungkin salah satu yang mungkin kita jadi secara institusional ya polisi kan memperlihatkan sekarang kan cracknya
kelemahannya ya, bagaimana orang bisa yang memiliki posisi tertentu yang cukup penting ya, dalam hal ini adalah propam ya. Yang propam ini kan sebenarnya adalah polisinya polisi gitu ya kan, dan dia persoalan pribadi, persoalan rumah tangga atau apapun namanya gitu ya, kejadian sampai terjadi peristiwa pembunuhan yang, tapi dia kemudian menggunakan kuasanya ini ya, ini kalau menurut saya sih ini penyalahgunaan kekuasaan. Udah jelas-jelas lah ini nggak ada tadi aling-alingnya gitu. Meskipun etika profesi itu semuanya ada, tapi pada akhirnya kan penegak hukum adalah manusianya juga, gitu. Dan ketika itu terjadi, memang ada time lag yang cukup lumayan ya gitu ya. Artinya antara terjadi peristiwa dan kemudian rekayasa yang terjadi ini kan sebenarnya ada ruang waktu yang cukup panjang ya, kemudian sehingga kemudian menjadi yang mungkin kalau boleh menjadi pelajaran, inilah yang harusnya pimpinan ya mengambil tindakan yang lebih cepat daripada yang seharusnya gitu, yang sehingga nggak perlu terjadi konfrontasi. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya kemudian langkah-langkah remedialnya yang dilakukan oleh pimpinan ya, Kapolri dalam hari ini menurut saya udah cukup baik ya gitu ya. Jadi artinya memang nggak sempurna ya, tapi kalau kita lihat, kalau saya membuat perbandingan di beberapa negara ya, negara tetangga kita lah, bagaimana kasus itu bisa dulu pernah ada tuh kasus pembunuhan seorang dulu sekali gitu, orang asing gitu ya, kemudian mayatnya ditemukan itu berlama sekali. Dan nah, jadi maksud saya adalah saya mau mengatakan bahwa bagaimanapun institusi kita bukan hanya sadar tapi juga tahu bahwa kalau seandainya mereka juga takut untuk kemudian citranya menjadi rusak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lagi sekarang orang gitu. Jadi tindakan yang dilakukan menurut saya sudah cukup patut, meskipun mungkin harusnya bisa lebih baik. Ini sebuah orkestrasi atau apa kalau menurut Seknas Jokowi dalam kasusnya Verdi Sambo muncul, kemudian diikuti dengan kasusnya Niko Afinta, ya, seorang jenderal berbintang 2 masuk dalam narkotika, kemudian muncul lagi kasus Ismail Bolong, ya, soal tambang. Sedang terjadi perang bintang di kepolisian? Saya sendiri nggak begitu mengikuti ya mengenai hal ini ya, bahwa mungkin ada persaingan di antara individu itu ya, setiap institusi itu selalu ada gitu ya. Apalagi ini institusi yang bersentuhan ya, polisi ya, penegak hukum yang bersentuhan dengan kehidupan sipil ya. Kehidupan sipil ini macam-macam kan, udah termasuk yang ekonomi, bisnis dan segala macam. Ini kan penuh dengan gelimang masalah itu ya gitu. Jadi godaannya juga sangat besar ya gitu ya, dan mereka berinteraksi dengan itu dari hari ke hari. Jadi ini memang perlu satu cara. Apakah itu sebenarnya sebuah desain? Menurut saya sih mungkin bukan desain, tapi mungkin sesuatu yang harus dilihat juga secara sistemik. Itu sistem di dalam kepolisian harus mulainya diperbaiki, sistem rekrutmennya, sistem promosinya gitu ya, dan juga reward and punishmentnya dan segala macam. Dan saya rasa proses yang lebih rasional, yang lebih profesional di dalam rekrutmen, promosi dan segala macam itu less dipolitisasi lah ya, itu juga penting gitu ya. Jadi ada kasus polisi, ada kasus Mahkamah Konstitusi, ada kasus KPK, komisionernya kemudian juga mengundurkan diri, ada kasus Mahkamah Agung di mana 2 hakim agungnya ditangkap KPK. Ini tren yang menunjukkan sebuah political decaying terhadap political institution. Menurut saya ini bisa menjadi satu indikasi ya. Untuk indikasi kita harus melakukan revisit lagi gitu. Apakah yang kita lakukan sekarang, dan itu bukan hanya pada level undang-undang kalau dari sistem ini ya, sistem perundang, tapi juga harus kita lihat secara konstitusi. Maka menurut saya apakah konstitusi kita ini sudah terlalu kebablasan gitu, terlalu liberal lah gitu ya. Sehingga kita begitu percaya, sehingga tidak terbangun satu disiplin dan pengawasan yang cukup ketat.
gitu ya. Banyak lah bagaimana apakah pertanyaan-pertanyaan mengenai soal juga desentralisasi, otonomi dan segala macam. Nah ini menurut saya memang sesuatu yang karena memang bagaimanapun penegak hukum adalah manusia juga, ada sistemnya yang bisa dipenetrasi gitu oleh berbagai macam kekuatan di luar negara gitu ya, termasuk bukan hanya kekuatan negara secara domestik tapi juga asing gitu ya. Nah jadi menurut saya kini harus kita lihat bagaimana sistem politik kita, sistem elektoral kita juga itu perlu melihat lagi sejarah kita lah gitu, bahwa supaya kita juga bisa melihat bahwa jangan-jangan apa yang dulu kita musuhi itu dari zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman Orde Soekarno, Soeharto, itu ada yang bagian-bagian yang benar gitu ya, yang justru dihapus gitu karena kita mungkin sangat dipengaruhi oleh para cendekiawan-cendekiawan datang dari barat gitu. Yang sekarang sendiri mereka udah mengalami kebangkrutan. Jadi menurut kita harus menemukan lagi, menemukan akar-akar demokrasi kita, demokrasi yang kerakyatan ini, yang sebenarnya di negara-negara lain kita diakui lah gitu ya. Jadi justru ini yang menurut saya kita harus temukan di dalam ini, dan kita nggak boleh malu melihat sejarah dan tidak boleh memotong itu dan menghilangkan hal-hal yang baik sebenarnya yang dibawa oleh kita mungkin tidak setuju dengan pimpinannya, tapi bagaimanapun itu ada sebuah hasil kerja kolektif dari bangsa ini gitu dari waktu ke waktu, dan kita harus membangun ini dan menyambungkan kembali gitu. Rambun, ini gini, pertanyaan saya adalah sama kepada juga sejumlah aktivis, sejumlah teman yang datang ke sini gitu. Dari refleksi perjalanannya Rambun sebetulnya, apa sih sebetulnya yang menjadi akar masalah dari bangsa ini? Sehingga bangsa ini kemudian juga ya begini-begini saja lah. Ya, seperti ada penyebutan poco-poco, maju dikit, mundur lagi, maju dikit, mundur lagi. Sebetulnya akar dari segala akar masalah dari bangsa ini sebenarnya apa sih? Ya saya sendiri mungkin ini pertanyaan yang bagus tapi sulit untuk dijawab dalam karena begitu banyak faktornya gitu. Tapi mungkin saya cuma mengindik ya mungkin dari pembicaraan dengan Pak Jokowi lah beberapa kali gitu, dia selalu ya concern dia mungkin sama dengan concern kita. Mungkin ada masalah perbedaan nilai, perbedaan pandangan dan seterusnya ya. Dan menurut saya kita adalah negara yang seharusnya sudah memiliki satu filosofi yang udah nggak perlu banyak didiskusikan lagi lah. Yang perlu kan membangun implementasinya, membangun policy-policynya, membangun program-program pembangunannya. Nah, menurut saya concernnya itu adalah memang kita harusnya punya satu, menurut saya seperti pelita-pelita yang pernah yang sebenarnya dimulai dari zamannya Bung Karno ya, dan diteruskan oleh oleh Pak Bung Karno, Soeharto itu harusnya dilanjutkan dan menjadi satu pedoman gitu. Dan itu kita tidak bisa menyerahkan itu kepada politisi. Udah jelas nggak bisa. Dan kita udah harusnya ini menjadi suatu program bangsa, dan kita harus dengan sistem masyarakat yang lebih terbuka seharusnya kita bisa menginstitusionalkan suatu proses yang melibatkan seluruh bangsa, elemen bangsa ini. Itu satu. Yang kedua saya rasa juga institusi-institusi yang ada yang sekarang ini dimandulkan ya. Menurut saya ya, menurut saya institusi MPR sekarang ada dan tiada gitu ya, atau dengan tambahin DPD dan segala macam gitu. Seharusnya ini harus menjadi, menurut saya harus dihidupkan lagi gitu. Dan kita tidak bisa, dan menurut saya lembaga MPR ini saya nggak ada perwakilan dari kelompok ya yang mungkin nggak harus melalui satu proses elektoral, harus ada. Kalau cendekiawan ya, termasuk ya tentara boleh, polisi boleh, biar mereka ikutan gitu dan bertanggung jawab juga gitu.
Jadi menurut saya itu juga nggak ada yang salah, tuh mereka nggak ikutan dalam proses sehari-hari. Tapi ini dengan proses ini yang saya bilang harus dijadikan satu proses institusionalisasi, di mana program-program pembangunan kita itu pembangunan politik dan sistem kebangsaan, sistem politik, sosial politik kebangsaan kita itu bisa dibangun gitu, dan dibangun secara bersama-sama, dan menurut saya kita harus secara kreatif bisa harus membangun satu bentuk-bentuk partisipasi yang lebih terinstitusionalisasi lagi. Oke, jadi ketiadaan sebuah dokumen apapun namanya soal kesinambungan pembangunan dan institusi negara yang seperti MPR menjadi tidak terlalu jelas karena semuanya masuk dalam wilayah elektoral, sementara orang-orang yang memang tidak terwadah itu menjadi sebuah kelemahan. Artinya kalau itu terjadi harus melakukan amandemen konstitusi lagi. Menurut saya ya, dan menurut saya itu harus kita dimungkinkan adanya satu lembaga yang ikut terlibat secara aktif ya. Jadi sekali lagi saya bilang kita tidak bisa menyerahkan semua nasib bangsa ini pada satu kelompok masyarakat yang namanya politisi. Tidak bisa menyerahkan nasib bangsa hanya pada politisi. Oke, itu permasalahan bangsa. Tapi kalau menurut Rambun, kira-kira negara mana sih yang mungkin lebih memenuhi cita-cita ideal dari seorang Rambun Cayo? Negara mana yang ini loh harusnya negara itu kira-kira seperti ini? Ya nggak, saya sendiri nggak bentuk apa, karena memang menurut saya kita ngelihatnya mungkin bukan sebagai institusi ya, tapi melihat bagaimana prestasinya. Dan memang harus diakui bahwa di dunia ini pada masanya, zamannya di mana negara-negara munculnya, kalau di Asia ini saya melihatnya Asia. Nah, Asia ini kalau menurut saya sedang dalam abad ini adalah abad Asia gitu. Dan memang harus diakui bahwa negara-negara yang membangun loncatan-loncatan pertumbuhan ekonomi itu ada di Asia, terutama Asia Timur. Kalau kita lihat dulu ada The Tigers ya, macan Asia, yaitu ada Singapura, ada Taiwan, meskipun Taiwan bukan negara ya, kemudian Korea dan Jepang ya, di mana mereka membuat sebuah loncatan-loncatan. Kalau Jepang mungkin lebih, tapi Korea misalnya, gimana dia sekarang punya bukan hanya produk barang-barang manufaktur ya, tapi juga kebudayaan dan segala macam. Ya, Singapura jelas lah ya gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa lihat Malaysia yang maju, dulu lebih terbelakang, sekarang lebih maju. Dan kita lihat sekarang Vietnam ya. Dan memang harus diakui bahwa sejak tahun 80-an ini yang menjadi penarik semua ini Asia sekarang bisa bertahan seperti sekarang adalah Cina. Dan bagaimanapun terlepas dari soal ideologi, kita pernah punya masalah sejarah, dan menurut saya itu harus dilihat secara lebih bijak lagi ya. Bagaimanapun suatu negara yang bisa mengangkat 850 juta orang dari kemiskinan absolut, pasti itu ada sesuatu yang benar yang mereka lakukan. Bahwa kita bisa melihat itu sistem mereka diterapkan, menurut saya enggak juga. Itu nggak bisa kita caplok. Yang bisa kita tiru adalah bagaimana mereka misalnya soal pemberantasan kemiskinan. Itu nggak ada urusannya dengan ideologi, urusannya dengan policy. Bagaimana mereka mentarget, melakukan proses pengangkatan, penghapusan kemiskinan. Nggak ada satu negara yang secara ukuran itu yang bisa punya kemiskinan nol gitu, dan itu cuma Cina. Dan memang Cina akan menjadi penggerak, dan menurut saya kita ada di suatu benua yang seharusnya bisa memanfaatkan, yang bisa menarik dan bisa menjadi sebuah negara maju. Nah, bagaimana ya aspirasi kita? Menurut saya aspek yang kita udah lakukan sekarang ini sebenarnya menurut saya sudah satu ya hal yang baik. Tapi kita harus bisa belajar dari berbagai macam dengan berbagai level. Tidak perlu misalnya menurut kita nggak mungkin meniru Cina, karena Cina punya sejarahnya sendiri. Ya kan, kita juga tidak mungkin meniru Jepang karena Jepang punya sejarahnya dan itunya sendiri. Nah, atau Vietnam atau yang lain. Nah, kita harus menemukan titik-titik nilai sistem demokrasi kita ya. Dan demokrasi kita tidak bisa terlalu seolah-olah demokrasi ini hanya soal sistem politik kita ini hanya soal 5 tahunan, ritual 5 tahunan. Justru yang harus kita bangun adalah ritual politik harian.
ya, yang memungkinkan partisipasi politik secara terstruktur dan konstruktif terhadap pembangunan bangsa. Oke. Kalau itu bangsa, kira-kira Asia yang menjadi negara yang relatifly ideal. Kalau pemimpin, ya baik di Indonesia maupun di dunia, yang kira-kira menjadi pemimpin ideal di mata Rambun Cayo siapa? Ya kalau itu Jokowi lah ya kan. Di Indonesia. Ya di Indonesia kalau itu sih ya Jokowi lah. Tapi kalau saya rasa kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang cukup baik ya di berbagai negara. Kalau kita lihat Singapura meskipun negara kecil, orang kayak seperti Lee Kuan Yew seorang pemikir, dan dia bisa membangun sebagai brain hub di Asia ini, Asia Tenggara lah paling kurang. Dan kita juga bisa lihat tentunya pemimpin-pemimpin kayak Deng Xiaoping ya. Di Cina ya, dan mungkin juga Xi Jinping, Putin harus diakui adalah dan menurut saya banyak lagi yang kita lihat justru pimpinan di Asia yang justru menurut saya pimpinan di Asia yang muncul dan menonjol ya seperti Modi di India ya gitu ya. Dan tentunya Jokowi juga nggak kalah ya gitu ya dari sisi ininya mereka dengan konteks konteks di mana dia memimpin ya gitu. Jadi ada ya ideal menurut saya ya, kalau yang ideal sih saya ya kalau ini saya idola saya jelas Bung Karno ya. Bung Karno. Ya, jadi, tapi ya Bung Karno juga dengan segala kelemahannya. Tapi menurut saya dia seorang jenius yang sebenarnya pikiran-pikiran itu harusnya menjadi landasan dan filosofi kita dalam membangun sistem politik kebangsaan kita. Okay. Indonesian Dream, mimpi soal Indonesia 2045 versi Rambun Cayo akan jadi seperti apa? Ya kalau saya sih ya mungkin saya udah nggak ada, tapi mimpi saya tentang Indonesia ini Indonesia yang jelas di mana negara NKRI ini tetap utuh. Okay. Ya. Kita bisa pembangunan itu tumbuh, kita akan punya pusat-pusat kemajuan, pusat-pusat ekonomi tidak hanya di Jawa. Saya pengen lihat itu di Papua, di Sulawesi dan segala sehingga dan anak-anak muda di Pulau Jawa ini bisa juga tidak hanya hidup di Jawa tapi juga bisa berkembang dan tumbuh, dan talent ini bisa talent kita yang ada numpuk di Pulau Jawa ini bisa menyebar ke berbagai macam daerah karena potensi saya katakan kekayaan kita ada di luar Jawa sekarang, dan tentunya sebuah negara yang modern ya, yang demokratis ya, demokratis dalam artian bukan hanya sekedar politik elektoral tapi sebuah sistem demokrasi yang partisipatif ya. Mimpi saya juga melihat bagaimana kemiskinan semakin tidak, kalau bisa tidak ada ya, dan kita bisa membangun pedesaan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Okay. Dan desa tidak boleh harus menjadi sebuah bagian daripada jaringan kota-kota kecamatan dan kota kabupaten yang modern. Okay. Indonesia 2045 di mata Rambun sesuatu yang pesimis atau situasi yang lebih optimis sebetulnya? Kalau saya sih optimis lah ya. Kalau saya ingin optimis melihat itu, bagaimanapun itu kita nggak punya jalan, kita tidak bisa pesimis kalau menurut saya. Kalau kita harus tetap optimis dan kita percaya, tapi kita perlu kerja keras, kita perlu bersikap rasional ya, kita perlu berpikir secara terbuka ya, mempunyai open minded, berpikiran secara terbuka, dan menurut saya kita tidak menutup diri. Kita harus juga memperhatikan situasi global dan bahkan kita harus berperan aktif menentukan arah dari tatanan dunia, dan saya rasa dunia ini berubah dalam tahun-tahun ke depan dan dunia itu akan baru dan Asia akan menjadi lokomotif dari kemajuan. Oke, yang terakhir, pemilu 14 Februari ini berjalan atau enggak sih? Kalau saya sih ngikutin apa yang kemarin lah, kelihatannya optimismenya tetap akan dijalankan nih. Gitu. Tetap akan, meskipun udah mulai lagi suara-suara
Ya, ada Perlu lah. dipertimbangkan lagi Ya, ada posisi suara-suara Seknas itu. Jokowi? Ya, Seknas Jokowi ikutin suara Pak Jokowi lah. Pak Jokowi udah menegaskan tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan, itu akan tetap jalan. Iya gitu. Ya. Oke, thank you Rambun Cayo. Demikian obrolan saya dengan Rambun Cayo, Ketua Umum dari Seknas Jokowi, soal bagaimana gerakan relawan yang muncul dalam gerakan politik kontemporer, lalu kemudian akar masalah bangsa dan juga mimpi-mimpi dari Rambun soal Indonesia 2045. Silakan Anda memberikan komentar, silakan Anda memperbandingkan dengan tamu-tamu yang lain dengan pertanyaan-pertanyaan serupa, apa mimpi Indonesia 2045 itu. Sampai jumpa pekan depan.